Salam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kalau kita boleh ada hingga pada saat pagi hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari dengan rendah hati kita akan naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya Yesus.
menyadari Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada, semua hanya karena anugerah-Mu. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk terus merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah satu-satunya yang layak kami puji. Engkau Allah satu-satunya layak untuk kami sembah. Untuk itu pagi hari ini kami umat-Mu boleh hadir di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing, untuk kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk memuji mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun dalam keadaan sukar dan sulit seperti ini, tapi kami Tuhan masih bisa beribadah. Biarkannya Engkau mampukan kami untuk kami boleh meraih kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau lewat puji-pujian kami. Biarkannya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami, sehingga hanya nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam setiap puji-pujian yang akan kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang memimpin pujian, yang bermain musik LCD, bahkan kami semua sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan satu ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga sebentar firman Tuhan disampaikan benar-benar pribadi Tuhan sendiri yang disampaikan kepada kami, sehingga kami semua boleh diberkati, kami semua boleh dikuatkan, kami semua boleh dibaharui, sehingga firman itu benar-benar tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi iman yang kokoh, yang kuat, sehingga ketika kami menghadapi tantangan-rintangan tidak membuat kami goyah, tapi kami mau terus maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan memuji Tuhan sebagaimana kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu. Jangan sampai kita beribadah merupakan suatu kebiasaan, tapi mari kita mau jadikan ibadah merupakan kebutuhan kita. Karena firman Tuhan mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik untuk hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Untuk itu mari kita terus mempersiapkan diri, kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Mari menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan mulut kita mau akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dengan hati kita percaya bahwa kita akan meraih kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah datang untuk melawat kami, mencari kami yang terhilang, mencari kami yang sering sekali menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu.
Semua sangat terbuka, semua sangat jelas. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Oleh karena itu berbicaralah Tuhan melalui firman yang akan kami dengar, sehingga setiap kami menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, dan mengakui Engkau adalah Allah yang harus kami tinggikan, Allah yang harus kami sembah, Allah yang harus kami taati. Terima kasih Tuhan. Berikan hamba-Mu otoritas untuk menyampaikan firman-Mu dengan urapan yang dari sorga. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini beberapa orang, demikian juga yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan mungkin di tempat yang lain. Sidang jemaat Tuhan yang bukan dari gereja GPT Bojonegoro, tapi ikut bersama-sama dengan kami, biar Engkau juga memberkati mereka. Persekutuan yang indah di dalam Tuhan terjadi pada saat-saat ini. Oleh karena itu segala perkara yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak usir dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa membebaskan kami, dan urapan Roh Kudus menguasai segenap indera kami, agar kami dapat menangkap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Tuhan masih berikan juga kesehatan, ya. Tuhan juga berikan hati yang rela mau untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Di tempat ini ada beberapa orang kita, demikian juga yang di rumah, bahkan mungkin yang di tempat lain yang bisa mengikuti secara streaming, ya, baik di Facebook maupun di channel YouTube GPT Bojonegoro. Semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Maka mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini, ya. Di tengah-tengah situasi yang istilahnya new normal, ya, new normal. Tetapi sebenarnya sesuatu yang justru semakin menakutkan, oh terkasih, ya. Kalau kita perhatikan, sepertinya semuanya sudah diizinkan. Tetapi di sisi yang lain semakin banyak yang terkena virus ini. Secara kemarin 1.220 sekian, ya, yang terinfeksi positif, ya. Nah, jadi kita harus semakin waspada, terkasih, ya. Pemerintah memberikan, ya, kesempatan untuk kita lebih dewasa, menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan keluarga kita, menjaga kesehatan orang lain, ya. Kalau tidak perlu banget, tidak perlu keluar rumah, apalagi keluar kota, terkasih, ya. Kalau hanya untuk kia-kia begitu, ya, jalan-jalan indah-indahan begitu, ya, enggak usah lah, ya. Di rumah jauh lebih indah, ya. Kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. Kita pergi ke daerah-daerah seperti katakanlah Surabaya yang pernah dikategorikan kategori hitam, walaupun itu bagi saya politis, ya. Nah, kita tidak perlu. Kalau enggak terpaksa sekali, terkasih, ya, enggak terpaksa sekali, ya, di rumah saja lebih nyaman, ya. Kalau bosan di rumah, ya, pergi ke halaman rumah sedikit, ya. Ya, pergi ke halaman, ya. Itu baca-baca Alkitab, ya. Nah, ini baca-baca Alkitab. Kesempatan dalam situasi seperti ini, kita tidak tahu sampai kapan, ya. Baca Alkitab, ya. Bosan lihat handphone, ya. Bangun pagi handphone, ya. Bahkan ke kamar mandi yang dibawa handphone, handuk ketinggalan, begitu, ya. Nah, itu handuk ketinggalan, handphone yang dibawa. Nah, itu mau tidur juga handphone. Nah, itu dia. Nah, jadi sungguh luar biasa ada kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati firman Tuhan, menikmati, ya, Alkitab. Kita akan belajar dari Injil Lukas, ya. Injil Lukas pasal 1. Ya, Injil Lukas pasal 1, biar kiranya menjadi berkat bagi kita. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 4. Kita baca secara bergantian, ya. Kita baca secara bergantian, ya. Kita baca secara bergantian. Yang di rumah lebih baik gunakan Holy Bible, ya, Alkitab, daripada handphone. Nanti kalau handphone kan sudah di depan, gitu, ya. Alkitabnya dipegang sekarang, ya. Maka sengaja saya katakan tidak usah ditampilkan ayatnya di siarannya, supaya Alkitabnya jangan lupa, ya. Nah, Injil Lukas pasal 1 ayat 1 mulai, kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat 1, saudara sekalian ayat 2, demikian sampai ayat 4 nanti.
Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, puji Tuhan saudara terkasih, Injil Lukas ditulis oleh penginjil Lukas. Nah, siapa ini saudara terkasih ya? Di dalam Kolose dikatakan saudara terkasih ya, Lukas itu adalah seorang tabib. Lukas itu seorang tabib. Kalau sekarang tabib itu apa? Dokter ya. Dokter, seorang tabib. Saudara, ini seorang yang sangat, ya saya pikir tidak ada dokter yang melarat ya. Ya, tidak ada ya. Setuju enggak? Ya, dokter itu pasti orang ya berpunya lah ya. Orang yang berpunya, orang yang berpendidikan. Tidak ada dokter yang cuma D3, tidak ada. Semua pasti sarjana dokter kasih ya, kecuali dokter abal-abal gitu ya. Nah, saya pernah lihat dokter tambal ban katanya. Oh, itu boleh juga sih. Dokter tambal ban katanya. Ya bisa saja dia juga sarjana dokter kasih ya. Nah, sekarang ini sulit cari pekerjaan, apapun dilakukan demi ya mendapatkan uang. Yang penting halal dokter kasih ya. Nah, dokter tambal ban, tidak apa-apa ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu saudara, ini tadi saya katakan Injil Lukas ditulis oleh penginjil Lukas ya, penginjil Lukas yang seorang berlatar belakang tabib, seorang yang berlatar belakang dokter ya, dokter, seorang yang sangat berpendidikan ya. Nah, 4 Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, 2 ditulis oleh rasul ya, murid langsung dari Yesus. Itulah Injil Matius dan Injil Yohanes ya. 2 lagi ditulis oleh orang awam, bukan murid langsung dari Yesus. Itulah Injil Lukas dan Injil Markus ya. Injil Lukas dan Injil Markus ditulis oleh orang awam, terkasih ya. Nah, Matius ditulis oleh seorang murid Yesus, mantan kepala pemungut cukai ya. Nah, ini mantan kepala pemungut cukai. Saudara, dalam Injil Matius dikatakan Matius mantan kepala pemungut cukai, dia tulis langsung udah terkasih ya. Tapi dalam ketiga Injil yang lain, Markus, Lukas, Yohanes, ketika menyebut Matius tidak disebutkan latar belakangnya. Nah, Matius. Tetapi ketika Matius memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan diri sebagai mantan pemungut cukai. Nah, ini terkasih ya. Kita sering sekali memperkenalkan diri kita dengan latar belakang yang wow begitu ya. Nah, coba perhatikan saudara, kalau ada biografi yang tentang seseorang, jarang yang ditulis di situ kelemahannya, pernah selingkuh, tidak pernah saudara terkasih ya. Tidak pernah korupsi, tidak akan ditulis di situ, tidak pernah. Tetapi kalau dulunya miskin, kemudian karena kesungguhannya dia menjadi berhasil, itu ditulis. Tapi kelemahan-kelemahannya, oh ini mantan narapidana, jarang terkasih ya. Tetapi penginjil Matius menulis, ya Matius kepala pemungut cukai ya. Saudara, kita sering sekali menutup-nutupi latar belakang kita ya, menutup-nutupi keberadaan kita, tetapi Matius dia ungkap terkasih. Lukas sama sekali tidak menonjolkan diri. Nah, ini latar belakangnya yang wow begitu tidak ditonjolkan. Ya, tidak ditonjolkan. Walaupun dia seorang yang berpendidikan. Saudara, saya katakan dokter atau tabib ya. Biasanya seorang dokter itu kalau menulis tidak perlu panjang kali lebar ya. Ya, kalau nulis resep bagaimana? Wih, saya berkali-kali mendapatkan resep, saya coba baca ini artinya apa gitu ya, singkat ya, angka Romawi. Nah,
Tidak ada ditulis di situ, minum ini setelah makan 5 menit kemudian baru minum, atau makan ini setengah jam sebelum makan. Tidak ada. Tapi hebatnya apoteker bisa membacanya ya. Apoteker bisa membacanya ya. Nah, kemarin saya di handphone saya ada foto resep. Saya kasih tunjuk ke seorang dokter. Oh, ini resepnya. Dia lihat gini. Aduh, saya tidak bisa baca ini katanya. Dokter saja tidak bisa baca tulisan dokter kasih. Tapi apoteker bisa. Nah, itu dia. Nah, saudara, ini dokter itu biasanya tidak bertele-tele. Ya, tidak bertele-tele, to the point ya. Itu dokter kasih ya. Nah, itu to the point. Nah, kecuali kalau psikolog ya itu perlu bertele-tele, perlu berpanjang-panjang ya. Nah, perlu berpanjang-panjang. Tapi kalau dokter biasanya to the point. Nah, sakitnya apa? Ini. Tulis resep. Udah. Berikutnya. Kan begitu toh. Nah, berikutnya. Saudara, Injil Lukas adalah merupakan, walaupun secara pasal dia kalah dengan Matius 28 pasal, Lukas hanya 24 pasal, tetapi secara ayat, nah perhatikan, Injil Lukas jauh lebih panjang. Nah, Injil Lukas jauh lebih panjang, 1151 ayat di dalam ayat yang terkandung di Injil Lukas. Yang ingin saya katakan adalah ketika Tabib Lukas menulis ini, sebenarnya dia sedang berkorban, saudara terkasih. Tadi saya katakan seorang dokter itu tidak suka menulis terlalu panjang, bertele-tele, tidak perlu. Tapi penginjil Lukas dia menuliskan dengan sangat mendetail, saudara terkasih. Bahkan satu-satunya Injil yang ada pendahuluannya. Nah ini, yang ada pendahuluannya, Theophilus yang mulia, ya. Ada pendahuluannya, saudara terkasih. Nah ini, seperti betul-betul sebuah surat ya. Sebelum masuk kepada intinya dia menulis pendahuluan. Nah, sama seperti skripsia, ada pendahuluannya ya. Wih, saya harus berterima kasih kepada ini, kepada ini, kepada ini. Kan begitu toh? Biasanya kepada Tuhan, kepada pembimbing, kepada orang tua. Nah, sering sekali juga pacar disebut di situ. Yang selalu menemani saya. Repotnya pacarnya itu tidak jadi istrinya nanti. Itu jadi masalah, saudara kasih ya. Nah ya, sudah kadung ditulis. Nah, di skripsi itu sudah jadi skripsinya, tapi tidak jadi istri. Nah, itu bisa. Wah, itu sudah bagus kalau nanti sudah menikah skripsinya cuma ditaruh di kardus. Kalau istrinya agak-agak atau suaminya agak-agak cemburuan, itu namanya skripsi tidak boleh di situ lagi, harus dibakar. Karena ada nama mantan, saudara kasih. Nah, itu dia. Jadi hati-hati yang menulis skripsi. Tidak perlu tulis nama pacar, saudara kasih. Itu berbahaya ya. Nah, kalau jadi. Nah, kalau enggak, nah skripsi itu menjadi barang terlarang nanti selama-lamanya, saudara kasih ya. Nah, itu dia ya. Nah, Lukas menulis suatu pendahuluan. Nah, dan hari ini kita hanya belajar dari pendahuluan ini, sesuatu yang luar biasa, saudara kasih. Sesuatu yang luar biasa. Nah, tadi saya katakan dari 4 Injil, Injil Lukas adalah yang terpanjang ya. Yang terpanjang ya. Ini Injil Lukas yang terpanjang secara ayatnya ya. 1151 ayat ya. 1151 ayat, saudara kasih ya. Nah, ditulis oleh seorang yang bernama Lukas, yang seorang dokter. Jadi saudara, kalau ini ditulis berpanjang-panjang, ini merupakan satu pengorbanan ya. Satu pengorbanan bagi seorang yang tidak suka menulis panjang-panjang. Saudara, untuk pemberitaan firman ya, memang perlu berkorban, saudara kasih ya. Supaya firman itu tersampaikan perlu berkorban. Saudara, kalau saudara tanya, lebih pilih mana, khotbah 5 menit daripada khotbah 50 menit? Saya pilih yang 5 menit. Toh kalau itu undangan, PK-nya sudah disiapkan kan? Mau kamu khotbah 5 menit, 50 menit, 500 menit, tetap sama, saudara kasih. Itu kalau keuntungan kita. Tetapi karena
berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan juga adalah pengorbanan. Nah ini, maka kita berjuang, bergumul. Sama seperti Lukas, walaupun secara keseharian dia tidak suka menulis berpanjang-panjang, tetapi dalam firman Tuhan dia merelakan diri, dia membuka diri untuk mau menulis panjang, terkasih. Bukan berarti bertele-tele, bukan. Menulis panjang berarti itu semua yang perlu yang disampaikan, ya. Bukan hanya satu Injil yang ditulis oleh Lukas, satu Injil betul, tetapi ada kitab yang lain, yaitu namanya Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul itu juga ditulis oleh penginjil Lukas. Jadi kalau kita membaca Kisah Para Rasul, seharusnya membaca lebih dahulu Injil Lukas, supaya kita connect, terkasih, ya. Supaya kita connect, supaya kita memiliki pemahaman, ya. Nah, saudara, Injil ini tentu bersaksi tentang Yesus, ya. Itu Injil, terkasih, ya. Bersaksi tentang Yesus, berbicara tentang Yesus. Nah, Alkitab mengatakan kesaksian itu menjadi kuat kalau ada dua saksi. Nah, ketika kita berbicara tentang seseorang, waduh, orang itu baik banget. Kalau hanya satu orang yang bersaksi, itu belum kuat. Tetapi kemudian kalau ada orang lain mengatakan, iya betul, waduh, dia itu orang sangat baik, maka kita mulai percaya, layak dipercaya. Waduh, orang itu jahat banget. Tetapi hanya satu orang yang ngomong begitu, jangan percaya. Jangan percaya. Minimal ada dua saksi. KPK kan selalu bilang begini, harus ada dua alat bukti, nah baru boleh mentersangkakan seseorang. Nah, dari dulu Alkitab sudah mengatakan begitu, minimal ada dua saksi. Nah, bersaksi tentang Yesus dilakukan oleh keempat Injil. Dua dari rasul, dua dari non-rasul, terkasih. Ya, perhatikan. Dua dari rasul, murid langsung dari Yesus. Dua yang bukan murid langsung dari Yesus. Jadi Injil ini secara hukum sudah sangat kuat. Karena apa? Saksinya lebih daripada satu. Bukan hanya satu kelompok, tetapi juga ada kelompok lain, juga dua saksinya tentang Yesus. Jadi mari saudara terkasih, jangan pernah ragu terhadap firman Tuhan, jangan pernah ragu terhadap Injil, jangan pernah ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Alkitab bagi kita. Nah, saudara, kemudian kalau kita melihat di sini Theophilus yang mulia. Nah, saudara, dalam Alkitab nama Theophilus ini hanya dua kali disebutkan, itu pun yang menyebut Lukas. Juga di Kisah Para Rasul juga dimulai dengan Theophilus, ya. Theophilus yang mulia. Saudara, tidak disebutkan siapa Theophilus ini, tetapi ketika ditambahi predikat yang mulia, saya mengambil satu pengertian bahwa Lukas adalah seorang yang sangat rendah hati. Lukas adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia mau memuliakan orang lain. Dia mau menganggap seseorang mulia. Terkasih, ya. Orang yang rendah hati begitu. Menganggap orang lain lebih penting. Menganggap orang lain itu harus dihargai, terkasih. Tidak peduli apapun kedudukannya. Nah, tetapi yang kedua, kalau dikatakan Theophilus yang mulia, ini juga berarti kemungkinan memang dari kedudukan itu Theophilus adalah seorang yang punya kedudukan, terkasih, ya. Nah, saudara, mari kita belajar untuk menghormati, ya, menghormati pemimpin, menghormati pemerintah, ya, karena kedudukan mereka, tapi juga karena kerendahan hati kita, ya. Ini kita menghormati pemerintah karena memang wajib dihormati. Yang kedua, karena memang kita memiliki hati yang rendah hati, terkasih. Maka Theophilus yang mulia menunjukkan dua gambaran. Pertama, memang Theophilus itu seorang yang wajib, patut dihargai. Yang kedua adalah menunjukkan kerendahan hati dari Lukas, ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya, hubungan antara Theophilus dengan Lukas ini mungkin sangat dekat, ya. Sebab dikatakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, ya. Jadi sangat dekat. Nah, saudara, poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah ini. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya, coba baca bersama-sama ayat 2 ini kembali. Ayat 2 ini coba baca bersama-sama, 1, 2, 3.
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Iya, saksi mata dan pelayan firman. Ya, ini. Saksi mata dan pelayan firman. Saudara, saksi mata itu berarti seseorang yang hadir pada satu peristiwa. Saudara adalah saksi mata dalam ibadah kita hari ini. Amin. Saudara adalah saksi mata ya. Dan harapan saya setiap kegiatan di gereja kita, saudara adalah saksi matanya. Amin. Artinya apa? Selalu hadir, saudara kasih ya. Selalu hadir dalam setiap kegiatan apapun di dalam gereja kita, selalu hadir. Itu namanya saksi mata yang setia ya. Jangan jadi saksi mata hanya karena kalau Natal, ini Natal ini pasti makanannya enak, maka hadir ya. Wah, ini Natal ini saya sudah punya baju baru, saya harus hadir supaya orang lain lihat ya. Hanya saksi mata dalam beberapa kegiatan saja. Hanya saksi mata dalam beberapa kegiatan saja. Tetapi mari kita menjadi umat Tuhan yang menjadi saksi mata di dalam setiap kegiatan di mana kita tergembala ya. Menjadi saksi mata di mana kita tergembala, saudara kasih ya. Jangan hanya sekali-sekali ya. Pernah saya katakan, saya kaget, saudara kasih ya. Dalam perjalanan naik bis ke Surabaya, di sebelah saya dari perawakannya saya menduga dia ini orang Kristen kan begitu. Saya tanya, "Bapak gereja di mana?" Dia sebutkan salah satu gereja di Bojonegoro. Oh, ya pendetanya pendeta ini katanya. Oh oke, benar, saya bilang. Wah, terus saya bilang begini, ya pendeta itu teman saya karena hampir ya sebaya dengan saya bilang begitu ya. Ya kaget, loh Pak, kan pendetanya sudah tua katanya. Loh, kembali saya kaget. Tapi kemudian saya berpikir, wah mungkin orang ini sudah lama tidak gereja ini. Loh, Pak sudah lama, berapa lama tidak ke gereja? Saya bilang, ya sudah lama sekali Pak katanya. Terus saya bilang, Bapak yang bilang gembala Bapak itu yang namanya ini sudah mati Pak, sudah digantikan anaknya sudah lama. Saya bilang, saya tidak pernah ketemu dengan yang senior itu. Saya bilang, ya kaget loh, terkasih ya, terbuka kedoknya ya. Nah, terbuka kedoknya. Ternyata dia ke gereja sudah puluhan tahun yang lalu dia hadir di gereja ya. Saudara, kalau hari ini saudara yang ada yang menonton mengikuti siaran ini mungkin beberapa lama saudara sudah tidak ke gereja ya. Kembalilah ke gereja saudara, kembalilah ke tempat penggembalaan saudara. Jangan-jangan gembalanya sudah ganti, saudara malah tidak tahu, saudara kasih ya. Nah, jangan-jangan sudah ganti ya. Jangan-jangan bahkan alamat gerejanya sudah ganti lagi ya. Tetapi masih mengaku di situ ya. Nah, itu. Saudara, ini menjadi saksi mata. Nah, menjadi orang Kristen yang menjadi saksi mata dalam setiap kegiatan, dalam setiap ibadah yang ada di gereja kita ya. Ini kita harus menjadi saksi mata, menjadi orang-orang yang selalu hadir. Saudara terkasih ya, menjadi orang yang selalu hadir ya. Selalu hadir ya. Sama seperti murid-murid Yesus yang selalu hadir di mana Yesus ada. Sehingga mereka dikatakan adalah saksi mata. Dan kita pun hari ini menjadi saksi mata. Nah, tetapi bukan sekedar saksi mata dalam ibadah, tidak. Tetapi juga menjadi saksi mata di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini. Kita boleh menjadi saksi, kita boleh menjadi saksi tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita menjadi saksi karena Tuhan sudah memanggil kita. Kita menjadi saksi karena Tuhan sudah membawa kita dari dari gelap kepada terang. Nah ini saksi mata. Saksi mata tadinya kita hidup dalam terang, dalam gelap, tetapi sekarang sudah berada dalam terang. Nah ini. Kita menjadi saksi mata. Orang lain bisa melihat, menyaksikan bahwa ada satu keubahan. Ya. Nah, ada satu keubahan. Bukankah ketika Yesus naik ke sorga, kita sudah belajar bahwa kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan kata kerja, bukan. Menjadi kata benda. Artinya, dimanapun kita berada, kita tetaplah saksi. Nah ini.
Dimanapun kita berada, kita tetap saksi, saudara terkasih. Menjadi saksi mata, hadir dalam setiap ibadah, tetapi juga bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa Kristus sudah ada dalam hidup kita, Kristus sudah ada dalam hati kita, Kristus sudah bertahta di dalam hidup kita, terkasih. Kita sudah diangkat, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibentuk kembali, dibaharui oleh Tuhan. Kita menjadi saksi. Menjadi saksi di mana Kristus sudah membaharui kita, menjadi saksi di mana Kristus sudah menyelamatkan kita, ya. Itu sudah terkasih, menjadi saksi mata. Murid-murid, para rasul hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Yesus. Murid-murid itu juga menjadi saksi bagaimana mereka mengalami mujizat, bagaimana mereka juga dibaharui, digarap kerjakan oleh Tuhan, ya. Hari ini mari kita menjadi saksi juga, terkasih, ya. Hari ini kita mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, ya. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Ya. Kemudian yang kedua adalah dan pelayan firman. Nah ini, dan pelayan firman. Saudara, banyak orang mengatakan, wah, menjadi saksi itu tidak perlu berbicara, terkasih. Menjadi saksi itu yang penting tindakan kita. Wah, itu udah benar, tapi baru separuh, terkasih. Itu separuh. Menjadi saksi itu saya mau katakan tidak cukup hanya dalam tindakan kita, tetapi juga harus dengan perkataan kita. Nah ini, pelayan firman. Pelayan firman bisa di sini diterjemahkan sebagai firman itu sang firman Kristus sendiri, pelayan-pelayan Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Itu bagus, saudara terkasih, ya. Kita semua imam-imam yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara terkasih, ya. Dalam Wahyu dikatakan semua yang ditebus itu menjadi imam-imam dan raja-raja, terkasih, ya. Menjadi pelayan Tuhan, ya. Nah, mari saudara terkasih. Pernah saya katakan di surga itu tidak ada yang tidak pelayan, semua pelayan. Nah, kalau hari ini kita tidak belajar melayani Tuhan, jangan-jangan sudah di surga nanti jadi bosan karena cuma penontonnya. Orang lain sibuk melayani Tuhan, kita kalau jadi penonton, bosan di surga. Udahlah, bosan di surga, keluar aja, ya. Nah, maka mulai sekarang belajar untuk melayani Tuhan. Tentu itu hanya ya dugaan saya yang pasti tidak ada seperti itu. Kasih di surga itu semua kita melayani Tuhan, semua melayani. Yang ingin saya tekankan adalah mari belajar melayani Tuhan mulai dari sekarang, ya. Melayani Tuhan, ya. Menjadi pelayan firman. Nah, menjadi pelayan firman. Saudara, tadi saya katakan kita tidak cukup hanya menjadi saksi dalam perbuatan, tindakan kita, tetapi saya mau katakan kita juga harus menjadi pelayan firman, menyampaikan firman. Berarti saya harus khotbah dong. Iya, saudara harus khotbah. Wah. Saudara semua harus khotbah, amin. Loh, saya ulangi, saudara semua harus khotbah, amin. Wah, ini sudah amin itu harus khotbah betulan loh, ya. Saudara, hari-hari ini kesempatan bagi kepala keluarga, ya, ibadah di rumah mereka masing-masing. Terus pendetanya siapa? Pendetanya siapa? Kalau di daerah yang ada sinyalnya, kita punya handphone, ya pendetanya tetap pendeta dari gereja itu lewat online. Tetapi yang tidak, wah ini gereja sudah mengirimkan liturgi ibadah sudah disampaikan. Nah, siapa yang memimpin? Kepala keluarga, ya kan? Kepala keluarga harus menjadi pendetanya, harus khotbah, terkasih, ya. Nah, harus berbicara tentang firman Tuhan. Harus berbicara tentang firman Tuhan, terkasih, ya. Jadi tidak cukup hanya menjadi saksi dalam perbuatan, tetapi juga menjadi pelayan firman.
ya, menjadi pelayan firman. Nah, pelayan firman yang bagaimana, Saudara terkasih? Kita harus berbicara tentang firman Tuhan. Kita harus berbicara tentang Yesus. Nah, khotbah yang saya maksud tidak harus seperti saya sekarang ini, tidak. Tetapi khotbah yang saya maksud adalah kita harus pernah berbicara tentang Yesus kepada orang lain. Nah, itu khotbah kita, Saudara kasih. Kita harus berbicara tentang Yesus kepada orang lain. Loh, kamu kenapa kok bisa berubah begitu? Dulunya pemabuk, kok sekarang kok enggak lagi? Itu adalah kesempatan kita untuk khotbah. Iya, karena Yesus sudah menyelamatkan saya. Kalau kamu mau juga berubah, terima Yesus dalam hidupmu. Itu khotbah, Saudara kasih. Jangan sampai, wih, kamu kok udah berubah ya? Kamu kok setiap minggu ke gereja, ada apa? Ya, ada apa-apa ya, cuma yang namanya orang Kristen ya harus begitu. Itu enggak khotbah, Saudara kasih ya. Seharusnya kita punya kesaksian. Iya, saya harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan saya, karena Dia sudah menolong saya, maka saya harus beribadah memuji Tuhan. Itu khotbah, Saudara kasih ya. Itu khotbah. Nah, jadi tidak hanya cukup yang penting orang lain melihat saya pergi gereja. Tidak boleh, Saudara kasih. Tetapi mulai sekarang kita mau belajar. Kita juga bersaksi dengan perkataan kita. Memang tidak harus ya seperti saya khotbah sekarang, tidak, Saudara kasih. Tapi khotbah kita adalah bagaimana kita berbicara tentang Yesus kepada orang lain dengan cara kita sendiri, dengan peluang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, harus berbicara tentang Yesus, ya. Harus berbicara tentang Yesus, Saudara kasih. Hari ini mari kita berubah. Mencari saksi tidak cukup hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan perkataan, dengan khotbah, pelayan firman, saksi mata dan pelayan firman. Pelayan firman berarti juga kita tunduk terhadap firman Tuhan, tetapi juga berbicara tentang firman Tuhan, Saudara kasih ya. Berbicara tentang firman Tuhan. Oh, saya sangat senang sebenarnya kalau kita bisa gantian khotbah ya. Wah, ini. Kita bisa gantian khotbah di tempat ini ya. Wih, itu luar biasa. Itu berarti saya berhasil, kan begitu toh? Saya berhasil mengajar, kan begitu? Paling tidak saya berhasil mengajar orang lain khotbah. Nah, berhasil, Saudara kasih. Maka mari belajar sungguh-sungguh ya. Maka belajar sungguh-sungguh. Nah, bagaimana? Nah, ini pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadi pelayan firman? Nah, supaya bisa menjadi pelayan firman. Ayat 4 dikatakan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, di dalam satu ayat, Saudara kasih, dalam Kisah Para Rasul 17 ya, Kisah Para Rasul 17. Ayat 11, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 17 ayat 11, kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian ya. Ayat 10 mengatakan orang-orang Yahudi di kota Berea ya. Lebih baik hatinya karena apa? Mereka menerima firman. Saudara hari ini mendengar firman Tuhan dengan rela hati, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Tetapi tidak cukup hanya di situ. Setelah ini kemudian Alkitabnya ditinggal di gereja. Nah, jangan lagi ditinggal Alkitab di gereja. Ya. Jangan lagi ditinggal Alkitab di gereja. Dibawa, karena dikatakan setiap hari mereka menyelidiki. Ya. Pernah saya
Ya, ketika saya pengerja di Surabaya, terkasih, jemaatnya banyak. Setiap kali selesai ibadah, terkasih, selalu ada Alkitab yang tertinggal. Setiap kali ibadah selalu ada Alkitab yang tertinggal. Dan yang hebatnya, tidak ada yang nyari. Nah, tidak ada yang nyari, saudara terkasih. Satu dua nyari sih, ya. Tetapi banyak Alkitab yang tidak bertuan, saudara terkasih, ya. Banyak Alkitab yang tidak bertuan. Ya kebetulan gereja itu dekat dengan toko buku ya yang jual Alkitab. Mungkin ya kalau minggu lalu ketinggalan, hari ini mau ibadah lagi, ya mampir dulu ke toko buku beli Alkitab lagi. Ketinggalan lagi, minggu depan mau ibadah beli Alkitab lagi, saudara kasih ya. Nah, tapi tidak pernah ada handphone yang ketinggalan. Nah, tidak ada handphone yang ketinggalan. Payung ketinggalan saja saudara kasih dicari. Nah, payung ketinggalan dicari, tapi Alkitab sering sekali tidak dicari, saudara kasih ya. Nah, bagaimana mau bertumbuh? Ya? Bagaimana mau bertumbuh? Nah, maka supaya kita bisa menjadi pelayan firman, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh ketika kamu ada kesempatan duduk mendengarkan, ya. Tetapi juga periksa, ya ini, periksa secara mandiri. Apakah dikatakan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ukurannya adalah Alkitab, terkasih ya. Ukurannya adalah Alkitab. Apakah benar demikian? Bukan buku-buku lain, terkasih ya. Buku-buku lain sekedar membantu ya. Ada begitu banyak doktrin yang diperdebatkan, yang belum bisa diterima. Tetapi mari kita belajar dengan Alkitab lah yang menjadi ukurannya ya. Alkitab lah yang menjadi ukurannya, bukan buku-buku yang lain, bukan pendapat-pendapat yang lain. Walaupun kita membutuhkan buku-buku, ensiklopedia, kamus, pendapat-pendapat para ahli terkasih, tetapi lebih daripada itu semua mari kita belajar dengan tekun. Sebab Alkitab ini hidup terkasih. Ya, ketika kita membaca, maka Tuhan berbicara langsung kepada kita. Maka Tuhan berbicara langsung kepada kita. Ya, saya ulangi. Ketika kita membaca Alkitab ini secara pribadi, Tuhan berbicara langsung kepada kita, tidak melalui perantara lagi, saudara kasih ya. Tidak melalui perantara lagi, ya. Tidak melalui perantara lagi. Maka saya sangat jarang mengatakan atau mengutip ungkapan seorang hamba Tuhan, mengutip bahkan guru saya berkata, jarang saya katakan begitu ya. Atau pendeta ini mengatakan, jarang sekali ya. Jarang sekali saya katakan begitu ya. Saya lebih suka langsung Alkitab inilah yang berbicara ya. Alkitab ini berbicara, bukan tidak boleh saudara terkasih itu gaya seseorang saja, tetapi saya lebih suka Alkitab ini berbicara kepada saya dan saya berbicara kepada umat Tuhan terkasih ya. Berbicara kepada umat Tuhan. Maka saudara pun kalau saudara membaca Alkitab, saya percaya Tuhan akan berbicara secara langsung kepada saudara. Bukan dengan perantaraan lagi, tapi secara langsung Tuhan berbicara. Maka ini merubah hidup kita, merubah hati kita menjadi lebih baik. Kalau kita membaca, kalau kita sungguh-sungguh membuka hati kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita pun bisa berbicara menjadi pelayan firman. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan yang penting perbuatan saya menjadi kesaksian. Betul, itu sudah betul. Tetapi mari lanjutkan. Kita harus bersaksi dengan perkataan, dengan khotbah kita, menjadi pelayan firman, ya. Menjadi pelayan firman, ya. Kalau orang bertanya, untuk apa kamu ke gereja? Paling tidak kita bisa menjawab, saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Kamu pun bisa diselamatkan. Kamu pun bisa diselamatkan asal mau menerima Yesus. Itu khotbah luar biasa, saudara terkasih ya. Gampang enggak berkata begitu? Enggak gampang. Enggak gampang ya. Para utusan Tuhan ya, para utusan Tuhan ketika Tuhan mengutus mereka, wah macam-macam alasannya. Saya ingin kita melihat dari Musa, saudara terkasih ya. Musa kita lihat dulu. Keluaran 4.
Ayat 10 mulai. Sebenarnya ayat sebelumnya Tuhan sudah mengutus Musa. Tuhan sudah berbicara kepada Musa supaya Musa berangkat, ya. Tuhan sudah melakukan mujizat, banyak mujizat, ya. Sama seperti kita sudah mengalami banyak mujizat, ya. Banyak mujizat yang sudah kita alami, saudara terkasih, ya. Tetapi kita belum berbicara tentang Yesus. Alasannya apa? Biasanya kenapa? Kita sulit untuk bersaksi, kita sulit untuk berkhotbah, kita sulit untuk menjadi pelayan firman. Alasannya apa? Nggak layak. Terus apa lagi? Okto? Nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa ngomong, ya. Oh, ini yang paling banyak. Aku nggak pintar ngomong. Tapi kalau marah, waduh, itu nggak bisa berhenti, saudara terkasih. Yang repot kan itu. Saya ini nggak pintar ngomong, tapi kalau marah, nggak pintar ngomong katanya. Nah, Musa pun begitu. Nah, coba kita perhatikan Keluaran 4 ayat 10. Ayat 10, ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Nah, ini tidak pintar ngomong. Ini alasan paling klasik, saudara kasih, ya. Saya ini kalau disuruh bersaksi tentang Yesus tidak pintar ngomong. Nah, tidak pintar ngomong, saudara kasih, ya. Padahal Tuhan tidak ingin kita pintar ngomong. Tuhan hanya ingin kita bicara saja, ya. Bicara saja, ya. Bicara saja, ya. Nah, Musa mengatakan, aku tidak pintar ngomong karena apa? Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tuhan bilang apa? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah? Manusia. Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Wah, Tuhan sudah janji. Oke, kamu mengatakan kamu berat mulut, berat lidah. Sekarang pergi saja. Aku menyertai mulutmu, aku menyertai lidahmu. Seharusnya persoalan selesai, betul? Betul, seharusnya persoalan selesai. Tapi Musa bilang bagaimana? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, ini saudara kasih, ya. Sebenarnya ini bukan berbicara tentang tidak bisa ngomong, tetapi tidak mau ngomong. Bukan berbicara tidak bisa ngomong, tetapi berbicara tentang tidak mau ngomong. Maka Alkitab mengatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Wah, mau dimurkai Tuhan? Tidak mau. Speak up, berbicara, berkhotbahlah, jadilah menjadi pelayan firman. Amin. Menjadi pelayan firman, berbicara. Tidak harus seperti yang saya katakan ini, ya. Tetapi kita paling tidak bisa mengatakan Yesus sudah menyelamatkan saya. Mengundang orang lain juga untuk menerima keselamatan yang di dalam Yesus dikasih ini. Ada alasan, ada. Nah, ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan, wah, mau diutus oleh Tuhan, Yesaya mengatakan, aduh cilaka aku ini seorang yang najis pikir. Wah, ini tidak layak. Itu alasan kedua tadi, ya. Tidak layak. Wah, aku ini kan berdosa. Wah. Bukan masalah dosanya, mau disucikan atau enggak, mau dipakai Tuhan atau enggak. Itu loh terkasih. Yeremia ketika diutus Tuhan bagaimana? Aduh Tuhan, jangan aku lah Tuhan. Mbok yang lain lah. Aku ini si nom loh, si muda, belum pintar bicara. Itu loh orang-orang tua yang kalau ngomong enggak bisa berhenti itu loh. Kan ada anekdot begitu, ya. Kalau umur 1 tahun, 2 tahun belajar untuk berbicara. Kalau umur 60, 70 tahun belajar untuk berhenti bicara. Nah, itu terjadi, ya. Itu. Sebab kalau udah ngomong
balik lagi saudara terkasih. Wah, itu dia. Aku ini masih muda. Utuslah yang lain, kata Yeremia. Tapi Tuhan mengatakan, tidak. Aku akan menaruh perkataanku di mulutmu. Di dalam perjanjian baru dikatakan, Roh Kudus akan mengajar kamu berbicara. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita mau. Perbuatan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi lanjutkan. Kita mau berkhotbah. Berkhotbah. Menjadi pelayan firman, menjadi saksi Kristus, saudara terkasih, lewat perkataan kita. Lewat perkataan kita. Ya. Jadi jangan puas hanya perbuatan baik. Itu sudah bagus, itu langkah pertama. Tetapi juga harus bersaksi. Menjadi pelayan firman. Ya. Menjadi pelayan firman. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita pada hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita sungguh-sungguh, ya. Di dalam Injil Lukas tadi dikatakan saksi, ya. Saksi mata dan pelayan firman. Hari ini Tuhan pun menginginkan saudara menjadi saksi mata. Artinya apa? Menikmati, sudah merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Menjadi pelayan firman artinya apa? Menjadi orang-orang yang mau berbicara tentang firman. Ya. Berbicara tentang firman, berkhotbah. Ayo sama-sama katakan, saya mau berkhotbah. 1, 2, 3. Saya mau Lebih lantang, 1, 2, 3. Saya mau berkhotbah. Iya. Minggu depan Okto gilirannya bagaimana? Jangan kan minggu depan, nanti berkhotbah dia. Nanti di counter dia berkhotbah, kasih ya. Tapi enggak. Ayo sebelum buka toko kita buka Alkitab dulu. Oh, yang Kristen cuma dia kok. Bukan itu khotbahnya. Tetapi bersaksi tentang Yesus. Ya, saya tadi ke gereja. Saya harus ke gereja setiap minggu. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelamatkan saya. Oh, itu khotbah, saudara kasih ya. Khotbah. Nah, Om Ho kalau ketemu dengan teman-temannya, loh, kok kalau hari Minggu kelihatannya kok ke gereja, ada apa? Nah, jawabannya bagaimana? Ya, saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Saya harus bersyukur kepada Yesus. Itu adalah khotbah, saudara kasih ya. Itu adalah khotbah, saudara kasih ya. Nah, maka itu saudara kasih, hari ini kita mau belajar menjadi saksi mata, hadir dalam setiap kegiatan kita, menikmati, sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan keselamatan yang dari Tuhan, dan juga menjadi pelayan firman, artinya mau menjadi pengkhotbah dimanapun saudara berada. Petrus mengistilahkan menjadi mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik, saudara kasih. Tetapi bukan hanya itu, kita harus tetap berusaha seperti orang Berea, menggali. Supaya apa? Supaya kita bisa berkhotbah dengan baik, saudara kasih. Supaya kita bisa berkhotbah dengan baik. Pagi hari ini saya tidak berkhotbah panjang-panjang, saudara kasih. Tidak berkhotbah panjang-panjang, tetapi yang saya sampaikan adalah hari ini Penginjil Lukas mengajar kita. Penginjil Lukas memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar bahwa semuanya kita harus menjadi saksi mata. Semuanya kita harus menjadi pelayan firman, Allah kasih ya. Menjadi pelayan firman, ya. Ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini, Allah kasih ya. Menjadi sesuatu yang menguatkan kita, yang membaharui kita, Allah kasih ya. Menjadi orang Kristen yang bertumbuh, menjadi orang Kristen yang bisa menjadi pelayan firman, ya. Menjadi pelayan firman. Kalau situasi sudah normal nanti ya, saya ingin para pemuda bisa melayani ibadah pemuda. Bukan karena saya supaya saya ringan, bukan, tetapi supaya kita menjadi bertumbuh, terkasih ya. Amin. Is no Okto? Ya. Holy? Ya. Amin. Ya. Semuanya harus ya.
Ya, ini, tapi semuanya tentu harus dalam tahbisan yang benar, tahbisan yang sungguh-sungguh ya. Kalau Isno harus khotbah, jenggotnya harus dipotong dulu gitu ya. itu contohnya. Karena saya tidak berjenggot kan begitu. Kalau ditanya ayatnya, tidak ada ayatnya ya, tidak ada ayatnya. Tapi nah itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan ingin menjadikan kita menjadi pelayan firman, menjadi saksi mata, pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar, membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Pakailah Aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas. Haleluya. Seluruh hidup ini
Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari tundukkan kepala sejenak. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekian lama kita menjadi orang Kristen, apakah kita sudah menjadi saksi mata? Saksi mata dalam setiap kegiatan di tempat kita tergembala, di GPT Bojonegoro. Saksi mata di mana kita sudah mengalami kuasa firman itu dan menjadi pelayan firman, di mana kita melayani Kristus di dalam setiap ibadah kita, di mana kita pun bisa menjadi pelayan firman. Kita bisa berkhotbah, kita bisa menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Kita tidak mampu, hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Hanya Allah Tritunggal yang memakai lidah mulut seluruh kehidupan kita untuk bisa menjadi saksi dan pelayan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, membawa kami lebih sungguh-sungguh lagi, membawa kami lebih mengerti lagi akan panggilan kami menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi saksi mata saja, tetapi juga ternyata menjadi pelayan firman, di mana kami harus menyampaikan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami jika karena keterbatasan kami, karena ketakutan kami, karena keengganan kami, maka kami tidak bisa menjadi pelayan firman pagi hari ini. Mohon Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar kami bisa menjadi saksi mata, agar kami bisa menjadi pelayan firman. Terima kasih, terlebih khusus hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan setiap orang percaya yang ikut dalam ibadah pada pagi hari ini, semua menjadi saksi mata, menjadi pelayan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana pada pagi hari ini, mengingatkan kami akan tugas panggilan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan jika lalai dalam tugas-tugas kami hari-hari yang lampau, tapi hari ini kami bawa berkomitmen untuk menjadi saksi mata dan pelayan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan menerima persembahan ini, karena kami persembahkan dengan ucapan syukur, dengan hati yang rela. Dan Tuhan sendiri yang sudah menggerakkan kami untuk membawa persembahan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian kuasa nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, kita berkhotbah tentang Yesus. Haleluya. Jangan takut, jangan gemetar. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dengan
sepanjang minggu ini adalah setiap jam 6 sore selalu ada ibadah di tempat ini, terkasih ya. Selalu ada doa setiap jam 6 sore di tempat ini, dan hari Minggu pagi jam 7 pagi kembali kita di tempat ini beribadah bersama-sama untuk sementara, terkasih ya. Walaupun situasi new normal, terkasih, tetapi biar kiranya kita mohon petunjuk dari Tuhan sungguh-sungguh ya. Kalau kita harus beribadah di rumah itu tidak mengurangi artinya, tetapi yang penting hati kita datang kepada Tuhan ya. Saudara, kalau hari-hari ini sudah sepertinya semua sudah dibuka, tadi saya katakan justru semakin menakutkan, kasih ya, semakin menakutkan. Maka semakin kita disiplin, keluar rumah pakai masker, keluar rumah hanya kalau sangat perlu ya. Apalagi sampai keluar kota, jangan sampai kalau tidak ada urusan penting sama sekali, kasih ya. Kita sering-sering cuci tangan ya, sering-sering cuci tangan, keluar pulang dari suatu tempat cuci tangan, melakukan sesuatu cuci tangan, terkasih ya. Kita berusaha, Tuhan yang akan menolong kita ya. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita akhir pada kita. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus orang benteng yang teduh. Nama Yesus salahkan semua musuh. Nama Yesus tinggalkan salahnya. Nama Yesus, nama Yesus tinggalkan salahnya. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus tinggalkan salahnya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu luar biasa bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mempersembahkan persembahan kami dengan hati penuh sukacita, karena Engkau sendiri sudah memberkati kami. Dalam segala keterbatasan kami masih mau, kami masih boleh, kami masih diizinkan Tuhan untuk datang beribadah, datang mempersembahkan persembahan kami. Maka terimalah persembahan kami menjadi suatu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Yang sudah hadir pada saat ini mengumpulkan di tempat ini, yang di rumah mengumpulkan di tempat mereka masing-masing, biar Tuhan sendiri yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih siapapun yang sudah mendengarkan firman Tuhan, satu patah kata, satu kalimat yang sudah didengar, biar menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, sehingga kami menjadi saksi-saksi mata, menjadi pelayan-pelayan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami tetap berdoa untuk ibadah kami sepanjang minggu, ibadah doa setiap jam 6 sore di tempat ini, ibadah Minggu Raya Engkau berkati juga. Demikian juga kami berdoa untuk situasi terkini di negeri kami. Semakin banyak orang yang positif terkena virus corona ini, biar kiranya Tuhan sendiri yang memakai para dokter untuk membawa kesembuhan bagi mereka. Jaga lindungi secara khusus tenaga para medis di bidang dimanapun mereka berada Tuhan, baik itu yang di ruang praktek, di poliklinik, puskesmas, rumah sakit. Tuhan jaga lindungi mereka semua. Para ahli yang sedang bergulat untuk menemukan antivirus ini, Tuhan Engkau berikan hikmat bagi mereka. Para donatur, para relawan, Engkau juga jaga lindungi mereka Tuhan. Terima kasih para pemimpin kami mulai dari presiden dan pejabat yang terendah, berikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengatur segala sesuatunya dengan baik, dan masyarakat pun boleh dengan taat dan tertib mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan sidang jemaat Tuhan, kerinduan kami untuk memiliki gedung gereja sendiri. Tuhan akan mewujudkannya seturut dengan kekayaan kemurahan Tuhan. Pengorbanan-pengorbanan yang sudah kami lakukan, Tuhan yang akan memakainya dengan mujizat dari Tuhan. Keluarga yang sudah berkorban untuk tempat ini, keluarga yang sudah menopang pekerjaan Tuhan, menopang keluarga hamba Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda. Tetangga sekitar kami, Engkau juga menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, banyak hal yang ingin kami doakan, namun kami sangat terbatas di dalam kata-kata kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap perpanjangan umur yang Tuhan sudah berikan bagi kami, 1 tahun, 1 minggu, 1 bulan, 1 hari, bahkan sedetik, harus kami syukuri kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang,
Biar kiranya Engkau menolong menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah saksi Kristus, jadilah pelayan firman, jadilah pelaku firman, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah, yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, memakai kita, memberkati kita, mencurahkan berkatnya bagi kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.